Karena udah 7 kali, jadi saya juga banyak sekali belajar dari pendahulu-pendahulu putri Indonesia, dan saya mendapat banyak pelajaran, dan juga saya tidak melihat kalau misalkan mereka juga sampai belum berhasil sampai saat ini itu karena banyak faktor di sana, dan saya tidak akan berusaha mencari kekurangan mereka, tapi justru ini kesempatan saya untuk menunjukkan kelebihan saya dan memperlihatkan apa yang bisa saya lakukan. Dan Anda bisa bergaul dengan kontestan yang untuk bergaul yang paling penting adalah komunikasi, dan apabila komunikasi lancar, maka dari itu setelah komunikasi lancar, saya yakin hubungan baik dari negara Indonesia ataupun dengan kontestan dari Amerika ataupun dari Vietnam dan dari Jepang, pasti semua juga akan baik-baik saja. Ada nggak sih sedikit perasaan ada minder mungkin dengan keadaan Indonesia yang kemarin sempat down gitu? Minder enggak sih, justru karena dengan adanya isu ini kita bisa jadikan suatu topik yang di sana, di mana bisa saya promosikan kembali juga Indonesia mengenai kembali amannya situasi di Indonesia. Jadi tidak usah minder dengan apapun yang terjadi di Indonesia. Kamu sendiri bergaul di sana gimana? Udah ada trik-triknya nggak sih agar bisa akrab dengan kontestan lain? Kan cara 3 minggu ya bergaul dengan orang-orang itu aja. Karena banyak kontestan dari negara-negara lain, saya mungkin lebih belajar beberapa kata sapaan di bahasa Cina juga, bahasa Jepang, bahasa Spanyol. Jadi hanya untuk greetings awal, karena menurut saya itu bisa menjadi suatu hal yang very interesting ya, kalau ada orang lain berbahasa lain terus menyapa kita dengan bahasa mereka. Pesan-pesan apa sih yang disampaikan mungkin kepada mereka? Pesan yang paling akan disampaikan tentang apa? Itu budaya Indonesia, keamanan atau apa? Lebih kepada kebudayaan dan personality orang Indonesia itu sendiri, karena di ajang inilah saat yang tepat dimana kita bisa membuka diri, mengeksplorasi diri sebanyak-banyaknya, dan mengenalkan pada mereka seperti apa sih budaya kita. Contohnya salah satunya seperti national costume yang akan saya bawakan. Berapa baju sih Zizi? Wah, banyak sekali ya, berpuluh-puluh, karena sehari itu bisa 3 atau 4 kali ganti. Zizi, soal belajar dengan senior-seniornya apa aja yang sudah ditanyain ke senior-senior? Banyak, semua seputar keberangkatan dari awal saya terpilih, mengenai tugas Putri Indonesia itu sendiri akan seperti apa nantinya, karena kan ini bukan merupakan pekerjaan atau tugas yang biasa, jadi memerlukan juga bimbingan atau petunjuk lah dari senior gitu, dan mereka juga sangat terbuka memberikan saya ilmu-ilmu yang berguna untuk saya setahun nantinya. Nanti juga di Miss Universe saya tanya bagaimana situasinya di sana, perlengkapan yang dibawa apa saja, kesulitan-kesulitannya apa saja. Jadi saya sudah prepare itu. Kira-kira kesulitannya apa sih bincang-bincang yang senior itu? Kesulitannya karena Indonesia cenderung lebih kalem, orang-orangnya lebih kalem, sedangkan kontestan-kontestan lain, terutama itu dari Amerika Selatan, itu dia lebih agresif sehingga mungkin dia lebih menarik perhatian juri mungkin, tapi ada banyak faktor juga yang saya tentu nggak bisa mention satu persatu apa saja itu gitu. Saya nggak tahu banyak faktor, dan saya di sini coba memposisikan diri saya ya tetap jadi diri saya sendiri, tapi gimana caranya biar saya menjadi outstanding di sana? Caranya gimana? Oh, ada deh, lihat aja nanti. Kalem itu permintaan kita dari Indonesia atau gimana? Oh enggak, rata-rata kepribadian orang Indonesia, rata-rata Indonesia kan bukan yang apa ya, yang main seradak serudung main sana sini kan enggak. Orang Indonesia kan lebih ke yang lembut, sopan santunnya. Tapi bukan permintaan untuk jadi kalem di panggung. Oh enggak, memang udah bawaan karena lingkungan kan berpengaruh juga. Di persiapan kamu pribadi untuk kesana itu apa aja yang perlu kamu bawa? Barang-barang juga, perlengkapan ya. Selain perlengkapan, walaupun baju-baju ada sebagian yang dari sponsor, tapi juga untuk pakaian-pakaian yang sifatnya pribadi atau perlengkapan seperti aksesoris atau apa, saya bawa sendiri. Yang nggak bisa ditinggal itu biasanya apa? Yang nggak bisa ditinggal, Mungkin minyak kayu putih atau obat herbal dari Indonesia, apa yang pasti wajib gitu? oh plester. Kenapa? Karena saya gampang suka kalau nggak hati-hati sedikit bisa kenapa, tapi kan plester kan anytime anywhere kan bisa berguna kan. Apalagi saya akan sering pakai high heels kan, sering cedera atau apa. Selain itu apa? Selain itu kalau makanan sih alhamdulillah saya nggak ada masalah ya dengan makanan internasional, dan yang paling penting sih sholat. Kamu bawa berapa koper sih ke kamu?
Ini 3 sampai 4 hari. Belum beres-beres mbak, belum tahu, nanti saya kasih tahu ya kalau udah. Senior senior lain bagaimana aja? Belajar dari senior kemarin itu yang tahun lalu bawa sampai 10 koper dan itu terlalu berlebihan, jadi mungkin tahun ini akan lebih diminimalisir dengan cara pakai bawa baju yang lebih bisa di mix and match gitu, jadi nggak usah bawa semuanya tapi bawa baju yang seperlunya aja tapi bisa dikombinasikan, jadi bisa dipakai beberapa kali. Dan juga bahan-bahannya seperti ini kan yang akan dibawa, ini kan bahannya ringan, jadi walaupun ada beberapa baju yang dengan bahan seperti ini tidak akan buat koper berat. Kalau dari persiapan batin kamu sendiri tuh gimana? Mental ya, dari mental kamu sendiri persiapannya apa? Lebih kepada pendekatan rohani sih ya kalau mental, karena kalau dari cara kelas pembekalan itu Yayasan Putri Indonesia sudah memberikan lebih dari cukup untuk diri sendiri lebih kepada percaya diri dan yakinlah, selalu yakin.